Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada salah satu vokalis band yang tenar, yang viral pada masanya. Anak 90-an pasti tahu, anak 2000-an juga pasti tahu. Oke, apa berlama-lama agar tidak penasaran, langsung saja kita melihat videonya. Kita melihat analisa statement yang bikin geger dari beliau. Let's go. Gimana sih Kanda ngelihat soal statement Bu Mega kembali ke Orde Baru ini? Nah, Masya Allah. Gini loh. Orde Baru tuh kayak apa di imajinasi Kanda? Ya kami juga kan hidup lah Iya, di makanya. era Orde Baru gitu kan. Ya meskipun kita tidak secara langsung ada di dalam ataupun terlibat dalam pemerintahan ya, kita juga waktu itu masih sekolah, sempat mahasiswa, saya tingkat 2 waktu tahun 98 kita juga turun melakukan demonstrasi pada waktu itu. Tapi maksud saya begini, saya mohon maaf ya, ini tidak bermaksud itu. Di zaman Orde Baru kita nggak ada ribut-ribut begini, Pak. Oke, ini Mohon maaf, saya nggak tahu. Tapi nanti kan salah lagi. Ya karena dulu tuh sudah dikunci, sudah dipegang semua. Jadi lo nggak boleh ngomong. Ini ada istilah ini, itu dan sebagainya. Ya kan sampai apa? Petrus dan lain sebagainya sehingga orang takut. Ya tapi, ya mohon maaf, saya sebagai masyarakat waktu itu, sebagai anak muda, sebagai remaja, ya nggak tahu ya. Saya sih merasakan era itu dari kacamata anak muda pada saat itu ya adem ya. Gotong royong tuh terasa, Pak. Gak usah jauh-jauh kita pikir yang terlalu spektakuler. Kita tuh bersihin got rame-rame, Pak, sama tetangga. Kerja Kita kalau bakti, ya. acara tuh nggak ada tuh bicara Islam, Kristen, Buddha, nggak ada. Kita bareng-bareng guyup. Orde Baru tuh kita guyup. Acara kita bareng-bareng. ini bagus ini untuk tetangga. Gen Z, bagus. Yang bawain makanan tetangga gitu loh. Yang apa tetangga itu luar biasa gitu loh. Apa konsep persatuannya tuh terasa waktu itu. Nah kalau hari ini kemudian ada yang mengatakan ini apa seperti Orde Baru, ya maksud saya begini, ini kan perlu didiskusikan. Kalau memang mau jadi bahan diskusi di kampus ya, Iya. diuraikan dong. Betul. Apa substansinya yang mana nih? Saya setuju. Dari sisi penegakan hukum kah? Misal dari sisi mana nih? Kita kan nggak paham nih. Maksudnya ini seolah-olah gelondongan gitu loh. Iya. Seperti Orde Baru, seolah-olah sepanjang pemerintah Orde Baru itu salah semua. Ini Ya, kan betul. repot juga ya. Iya. Gitu loh menurut saya. Nah, saya kemarin sempat nge-tweet Kanda soal ini. Orde Baru itu dikatakan seperti Orde Baru gitu ya. Dalam pikiran saya kan ngelihat oke, kita terima fakta bahwa kebebasan terbatas di Orde Baru. Kita terima fakta ada sebutan-sebutan sultanistik, oligarki dan lain-lain di masa Orde Baru gitu ya. Kita terima fakta itu. Tapi Orde Baru itu juga melahirkan banyak teknokrat yang handal ketika itu, ekonom handal, Ya. intelektual, terus SD Impres. Yes. Pasti Kanda di sana ngerasain kan pasar Impres, ya kan? Itu saya masih kecil, guys. Apa Jadi- KB segala macam, dan Nggak tahu. pertumbuhan ekonomi paling tinggi sepanjang sejarah Dibandingkan Orde Lama misalnya. Indonesia sampai hari ini. Iya, maksud saya Iya. kan Orde Baru ini kan artinya jauh lebih baik dibanding Orde Lama. Kan ukurannya begitu dulu. Ya, betul. Iya dong. Nggak bisa lagi kita bandingkan sama hari ini misalnya. Pegang. Karena kalau mau fairnya, Orde Baru kan semangat baru waktu itu ceritanya. Dan pertumbuhan Ya kan? ekonomi hari ini tuh belum, setelah reformasi Belum ada yang pernah. menyamai seperti Iya, itu. betul. Coba. Itu kan fakta hari ini. Artinya maksud saya, terus salahnya di mana? Gitu loh. Iya kan? Dulu kalau kita bicara kedaulatan pangan, di Orde Baru sudah ada, Pak. Swasembada pangan, walaupun nggak lepas dari kritiknya, tentunya nggak sustain. Ya kalau segala dibandingkan macam. sama sekarang coba. Iya, makanya. Ayo, kalau dibandingkan sama sekarang. Iya. Berapa jumlah petani kita dulu sama petani kita hari ini? Berapa hasil produk tani kita dulu sama hasil produk kita hari ini? Berapa jumlah produk pangan kita dulu sama produk pangan hari ini? Coba tidak dibandingkan aja itu. Apapun ceritanya, Orde Baru punya ceritanya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Ya, punya betul. suksesnya sendiri. Meskipun tentu ada hal-hal yang kemudian kurang ya dari sisi yang tadi dia bilang kebahasan bicara dan lain sebagainya. Tapi barang ini, Pak, negara ini kan harus dibangun dengan sistem. Coba tidak bayangkan kalau dalam satu rumah semuanya cerewet. Dia tuh mau menjalankan rumah ini gimana ceritanya? Ya, betul, masuk Harus akal. diatur. Oke, ini logis. Gitu loh. Ini Menurut saya seperti itu gitu loh. paling Kalau semuanya logika. bicara ini gimana ceritanya? Paling hari masuk ini akal. Kebablasan. Bingung, tapi hebatnya Pak Jokowi di tengah riuh, pikuk ya kan kebablasan hari ini dia masih fokus straight. Saya pribadi, secara pribadi saya katakan saya salut. Meskipun saya dulu pemilih Prabowo. Sekarang pun juga ya. Iya. Gitu loh, maksudnya luar biasa, kita harus akui. Nah, balik lagi kok soal Orde Baru tadi, menarik nih Kanda diskusi kita.
saya akhirnya saya itu gini ya, apa namanya, punya prinsip, ya udah podcaster ini salah satu tugasnya adalah mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah menjadi stigma atau keyakinan umum. Berarti menurut Kanda tadi, apakah reformasi dan demokrasi kita ini udah gagal membawa kita ke sebuah negara yang sejahtera dan berkeadilan? Saya sebagai mahasiswa dulu ya, mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa atau kemudian mengaburkan sejarah gitu. Tetapi dulu kami di kampus itu sebenarnya bukan persoalan bagaimana pemerintahan Orde Baru yang dijalankan oleh Pak Harto selama kurang lebih 32 tahun. Yang dulu kami pertanyakan itu, apakah nggak ada lagi ini calon presiden selain Pak Harto? Lebih ke situ loh dulu sebenarnya. Seolah-olah itu tadi kan terjadi pemimpin yang bukan sekedar oligarki saja, tapi memang otoriter kan. Tidak ada lagi orang, wapres saja yang berubah kan. Ya. Kita dulu di saat kami sudah sadar nih sebagai Saya masih kecil saat itu, jadi nggak tahu. Soeharto lagi. Udah kayak gitu loh kita tuh. Kayaknya kelamaan. Iya, maksudnya ini lagi seolah-olah kita menjalani proses Orde Baru itu menurut saya biasa-biasa saja. Kami di kampus juga tenang aja, kami bersekolah juga baik-baik saja. Pak Harto datang ke kampung juga dulu kita kadada-dada, bawa bendera di pinggir jalan segala macam. Segitu sayang dan cinta dan hormatnya kita kepada sosok Pak Harto pada saat itu sebagai presiden gitu. Kalau kemudian ternyata Orde Baru ini punya catatan-catatan hitam, ya kan? Ya bukan kita yang punya kapasitas menilai itu. Tanyalah pakar-pakar yang pada saat itu mungkin secara fair ya harus memberikan penilaian misalnya bahwa ternyata Orde Baru ini yang perlu dirubah dan lain sebagainya. Tentu di reformasi juga kan itu yang diangkat kan itunya. Ada catatan-catatan yang perlu yaitu tadi contohnya kebebasan pers misalnya kan yang dianggap di Orde Baru dikekang. Tapi menurut saya ada benarnya juga Pak. Iya betul. Kalau nggak menjalankan pemerintahan ini, Ya kan. ya gonjang-ganjing terus. Ilustrasi yang masuk akal. Ini kan meluruskan benang yang kusut. Coba kalau isinya persoalan yang dibicarakan apalagi goib, hal-hal yang belum menjadi sesuatu yang punya nilai fakta yang benar, tetapi kemudian seolah-olah disebar menjadi fitnah dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemerintah tidak bisa bekerja dengan total, pemerintah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, ini yang saya kira memang perlu ditata, gitu loh. Kebebasan pers yang seperti apa? Ya harus. Kebebasan bicara yang seperti bagaimana? Makanya kemudian undang-undang ITE lahir lagi kan? Ya. Gitu loh, seperti itu. Nah sekarang kan tapi kan ini undang-undang diuji terus, diuji terus sampai nanti seperti apa. Oke, ini ternyata sudah nggak sesuai lagi, dirubah lagi seperti apa. Ini kan akan berjalan terus. Nah tapi kesimpulan saya tadi tentang yang Dinda pertanyakan Orde Baru, saya secara pribadi merasakan tidak ada yang terlalu terlalu aneh dalam Orde Baru itu, biasa-biasa saja. Kami lulus sekolah, kami kuliah biasa-biasa saja. Dulu juga harga murah-murah aja sih, biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Apakah Kanda melihat isu Orde Baru ini juga sama seperti halnya pada Pilpres sebelumnya? Betapa populernya Isu PKI gitu misalnya. di Orde Lama. Enggak, kan isu PKI dihembuskan dalam Pilpres kita sebelumnya. Apa sih yang tidak dihembuskan di Pilpres ini, Dinda? Coba saya mau tanya, apa sih yang tidak dihembuskan? Channel ini pun diserang. saya- Dibilang PKI, oke. Kita- Thank you lah pokoknya. Kami aja bukan muak ya, Kopi lah. pengen rasanya matiin HP gitu loh. Dan ini isu 5 tahunan yang kadang-kadang kita masa Iya, totok muak, politik muak. gak capek sih gitu loh. Sementara totok politik itu kan selalu memberikan hal-hal yang baru gitu loh, isu-isu yang baru gitu kan, pembahasan-pembahasan yang baru yang lebih lebih visioner gitu kan, tentang bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin yang ke depan itu bisa membuktikan kemampuannya dalam kerja-kerjanya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita dorong ke depan. Tapi kan gini ya Kanda ya, isu itu kan seperti yang Kanda omongin tadi di awal, bahwa dalam memimpin itu butuh kepercayaan. Dia butuh percaya sama orangnya. Tapi kalau udah bikin rakyat yang nggak percaya, ini kan bisa dianggap sebagai sebuah upaya untuk menghalangi menghalangi agenda politik, Kayak menghalangi agenda politik. sebuah agenda politik gitu. Ya, Misalnya kalau Bu Mega ngomong ya dalam konteks ini pemerintahan hari ini ya Pak Jokowi, artinya kan ini sedang mengajak masyarakat untuk bergerak untuk
menganggap Pak Jokowi ini sebagai Semua kembali ke masyarakat lah, Dinda. Silakan semua politisi berbicara apa saja kan silakan. Pada akhirnya kan keyakinan kita sendiri yang menentukan. Makanya setiap kita ini kan one man one vote, ya kan? Iya. Kita punya kepercayaan masing-masing kan gitu kan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada intervensi itu kan misalnya gitu. Jadi kalau kemudian hari ini siapapun itu yang berbicara tentang keraguan atas pelaksanaan pemerintahan selama 10 tahun terakhir, ya silahkan saja. Tapi kan Monggo, akan ada monggo. fakta-fakta yang kemudian Betul. tampil di permukaan. Oke, ganteng. Menjawab itu gitu loh. Ini yang sudah kita lakukan sekian. Yang ngomong kan orang-orang itu juga dulu. Gitu. Betapa suksesnya pemerintahan hari ini kan. Iya, Gitu. ya. Ini kan luar biasa. Iya, betul. Coba. Iya kan? Abang-abang kita tuh kan dulu ngomongnya begitu. Yang kalian bilang pelangga-pelongo itulah yang membangun jalan sekian ratus kilo misalnya, sekian ribu kilo. Yang kalian bilang pelangga-pelongo itulah yang kemudian yang membagikan sertifikat Tanah. kepada rakyat Ya. misalnya. Yang pelangga-pelongo itulah yang kemudian membangun ini itu dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian itu dinafikan kembali, ini kan lucu ya. Masa kita harus keluarkan pepatah lama menjilat ludah sendiri, ini kan agak aneh gitu menurut saya. Sementara kami yang awalnya ada di luar pemerintahan memberikan pengakuan itu loh. Kita masih di luar, kita sudah akui kok pemerintahan Jokowi ini luar biasa. Kita sudah akui itu. Dan di saat PAN memutuskan untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan tanpa pamrih, iya kan? Iya. Tanpa negosiasi. Ya, dapat menteri pun udah berapa bulan dulu ya, udah berapa lama baru Yes. dikasih menteri. Sudah masuk baru itu. Dan setelah partai koalisi kami bergabung, Ketum Zulhas kemarin kita dipersilakan memimpin Kementerian Perdagangan. Kerja-kerja ini kan mempermudah visi presiden, kan gitu. Gitu. Dari sisi kebijakan Menteri Perdagangan, ini kan luar biasa gitu. Ya kan, tiba-tiba impor ini ditahan, ya kan, tiba-tiba ini dibuka dan lain sebagainya, ini dibakar dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa gitu menurut saya. Artinya satu persoalan yang ada di kepala Pak Jokowi terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Perdagangan itu selesai dah. Pak Jokowi nggak lagi pikir pusing, ini gua gimana Kementerian Perdagangan ini, iya kan? Impor ini, impor itu bikin merusak tatanan persoalan perdagangan kita yang ada di Republik Indonesia.